Halo Sobat Studi, di sini Teti akan membahas mengenai laporan keuangan, di mana yang akan Teti bahas yaitu mengenai laporan keuangan dari Mayora Group atau lebih dikenal dengan PT Mayora Indah Tbk. Nah, laporan keuangan yang mereka laporkan yaitu pada tahun 2022. Nah, untuk aksesnya sendiri kalian bisa cek di link pencarian, cari saja itu di situ ada mengenai PT Mayora untuk laporan keuangannya. Nah, di sini di PT Mayora itu pertama mereka membahas mengenai tentu saja ya tentang riwayat pendirian usahanya, terus mengenai informasi-informasi perusahaan sudah pasti ya. Nah, cuman di sini kita lebih fokus terhadap laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan dari PT Mayora Indah sendiri, nah di sini ada mengenai aset, yaitu hartanya ya. Nah, kalau untuk aset sendiri di sini pelaporannya sudah bentukannya tuh ke bawah ya, multiple. Nah, di sini terdapat aset lancar. Nah, beberapa macam aset lancar di dalamnya seperti ada kas, ada investasi, piutang usaha. Nah, ada juga uang muka pembelian dan lainnya. Termasuk di bawahnya itu ada aset tidak lancar. Karena dia bentukannya multiple, otomatis dipisah ya antara aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk aset tidak lancarnya sudah dilaporkan bahwa mereka ada aset tetap, terus ada aset hak gunanya juga. Nah, serta ada uang jaminan. Nah, kalau bisa dilihat, boleh kalian mengakses ya nanti ya kita cek lagi. Nah, di situ ada jumlah aset tidak lancarnya. Nah, untuk total asetnya yang tadi, total aset lancar dan aset tidak lancarnya itu dijumlahkan, maka ada jumlah aset. Nah, bisa dilihat bahwa jumlah aset pada PT Mayora di tahun 2022 itu sudah tercatat. Namun mungkin kalian ketika melihat datanya itu ada tahun 2021. Nah, itu biasanya perusahaan pada pelaporan keuangannya itu akan melaporkan juga aset sebelumnya. Nah, itu bisa dijadikan patokan ya antara tahun sebelumnya dan tahun pelaporan yang mereka keluarkan. Nah, itu bisa menjadi acuan apakah posisi aset tersebut bertambah atau justru berkurang. Nah, itu juga bermanfaat untuk para investor ya mengenai posisi keuangan atau aset dan harta dari perusahaan tersebut. Lanjut, di sini kita ada di liabilitas dan ekuitas. Nah, bicara tentang liabilitas dan ekuitas tentu tidak luput ya dari aktivitas pendanaan perusahaan. Nah, pendanaannya itu bisa berupa dari hutang atau justru dari investasi, modal sendiri atau dari pinjaman. Bukan pinjaman, kalau pinjaman itu masuk ke liabilitas, kalau ekuitas itu lebih ke investasi saham. Nah, untuk liabilitasnya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek serta liabilitas jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri itu PT Mayora menyertakan laporannya ada utang bank jangka pendek, ada juga utang usahanya, sampai ke utang obligasi. Mereka jumlahkan dan kita bisa melihat bahwa ada jumlah liabilitas jangka pendeknya mereka. Termasuk di sisi liabilitas jangka panjangnya. Nah, ini masih multiple ya karena dia susunannya ke bawah. Kalau misalkan dia bentukannya T-account, biasanya sebelah menyebelah antara aset, liabilitas dan ekuitas. Jadi di sisi asetnya itu biasanya di sebelah kiri untuk yang T-account ya. Dan untuk di sebelah kanannya sendiri itu ada liabilitas dan ekuitas. Nah, cuman di sini dia ke bawah untuk bentukannya. Maka di atas tadi kita sudah melihat total aset dan sekarang kita melihat sajian laporan keuangannya yang liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk ekuitasnya sendiri itu menyertakan ada modal saham. Modal sahamnya kita juga sudah lihat dan bahkan ada
nilai nominal per sahamnya, ada modal dasarnya juga, serta modal ditempatkan dan disetor, itu ada pelaporannya. Dan bahkan ada tambahan modal setor. Terus pelaporannya juga mereka menyertakan ada entitasnya juga. Nah, mungkin ada beberapa poin juga ya, seperti kepentingan non pengendali itu biasanya tergantung perusahaan. Nah, yang jadi patokannya kita melihat dari sisi jumlah ekuitas. Nah, ini bisa diperhatikan juga ya, ada perubahan dari 2022 dengan 2021. Sejauh ini sampai dengan ekuitas itu mengalami kenaikan. Nah, antara jumlah liabilitas dan jumlah ekuitas itu dijumlah. Nah, masuknya ke jumlah liabilitas dan ekuitas. Nah, itu di paling bawah itu kan ada totalannya ya. Nah, total antara jumlah liabilitas dan ekuitasnya sendiri itu harus sama dengan jumlah aset, oke? Karena itu kan posisian dari neracanya. Nah, berarti untuk posisi neraca perusahaan tersebut bisa kita lihat. Selanjutnya setelah disajikan data neraca, di sini kita akan disajikan laporan mengenai laba rugi. Nah, di kolom laba rugi ini tuh lebih ke personalnya si perusahaan dari segi penjualan ya, per tahunnya itu seperti apa, apakah memang mengalami kenaikan laba atau justru sebaliknya yaitu kerugian. Nah, mungkin di sini itu mereka bentukan dari bentuk untuk laba ruginya sendiri sih masih sama ya seperti sebelumnya, itu multiple. Nah, cuman yang menjadi catatan di sini bahwa memang untuk perusahaan sendiri tidak secara gamblang ya, beban-beban seperti beban untuk yang mereka laporkan di sini. Tapi memang kayak yang umum dan administrasi nih, saya kasih gambaran ya. Nah, ini secara total generalnya, bahwa kita kan hanya membutuhkan laporannya, hasil akhirnya itu berapa gitu. Tapi di sini PT Mayora menyertakan penjualan bersihnya mereka berapa, beban pokok penjualannya pada tahun tersebut, sehingga menghasilkan laba kotornya berapa. Nah, untuk beban-beban usahanya juga mereka sertakan, mulai dari penjualan dan bahkan ada untuk beban usaha dari segi penjualan serta segi umum dan administrasi. Nah, diperolehlah di sini ternyata mereka laba dan ada penghasilan atau beban lain-lainnya. Nah, misalkan dari keuntungan selisih kurs mata uang asing bersih, nah itu yang mereka laporkan ya. Ada juga mengenai penghasilan bunganya dari segi pendapatan, serta keuntungan penjualan aset tetap. Nah, untuk penjualan aset tetap sebenarnya perusahaan kan tidak setiap tahunnya mereka menjual aset tetapnya. Akan tetapi di kasus PT Mayora ini ternyata di 2021 dan di 2022 mereka melakukan penjualan aset tetap. Nah, dan justru mengalami keuntungan. Maka keuntungan tersebut bukan kan dari penjualan mereka, tapi dari penghasilan lain-lain. Maka disertakan di bawahnya setelah laba usaha. Terus ada beban bunganya juga serta lain-lainnya. Nah, setelah ditotalkan semua antara laba usaha, terus ada penghasilan lain-lain, beban lain-lain. Nah, kita melihat bahwa di sini ada laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak sudah diterima, maka ada pembebanan terhadap pajaknya. Ingat ya, kalau misalkan perusahaan, terutama PT, perusahaan terbuka, itu memang mereka sudah PKP, yaitu perusahaan kena pajak. Nah, untuk pengenaan pajaknya sendiri di tahun 2022 ini ada pelaporannya sudah disertakan serta ada beban pajaknya juga. Nah, maka diperolehlah di situ laba tahun berjalannya. Nah, nanti kita juga akan melihat antara 2022 serta 2021-nya dari segi labanya. Kalau untuk kasus PT Mayora sendiri, ternyata mereka mengalami kenaikan profitnya. Laba tahun berjalannya itu bisa dibandingkan ya, terlihat jelas gitu.
Terus setelah itu belum selesai untuk laporan laba ruginya. Karena apa? Ternyata masih ada pos-pos yang di luar kegiatan operasional. Artinya memang pos-posnya itu tidak setiap tahun ada gitu. Jadi memang insidensial gitu. Sewaktu-waktu saja gitu. Nah, mereka menyertakan ternyata ada pos-posan yang menyebabkan ada pemotongan dari laba tahun berjalan dan bahkan penambahan dari laba tahun berjalannya, sehingga menghasilkan jumlah tahun yang dapat didistribusikan. Karena ini bentukannya perusahaan terbuka, otomatis kan ada saham ya. Nah, ada pasti dividennya itu bakal dibagi ya. Nah, ini untuk pelaporannya mereka sudah secara rinci berapa yang akan didapatnya. Oke, selanjutnya ini mereka kalau bisa dilihat setelah laporan laba ruginya ini menyertakan juga masalah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, dalam artian tadi kan kita sudah melihat ya bahwa mereka menyertakan laba ruginya tahun berjalannya itu berapa. Nah, di sini secara terperinci untuk ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, di sini ada pelaporannya apa saja. Yang pertama itu udah jelas ya, pasti saldo awalnya per tanggal 1 Januari. Kalau untuk yang 2022 itu berarti yang 2021-nya. Karena kan kita dari awal dulu ya. Nah, itu berapa? Nah, nanti juga ada pelaporan untuk yang 2022-nya. Nah, itu sampai ke akhir saldo balance-nya di tanggal 31 Desember. Oke, saya sebutkan ya. Di sini terdata untuk pelaporannya itu saldo, terus dari segi penghasilan komprehensifnya, laba tahun berjalannya, penghasilannya, terus dividennya juga dilaporkan, ada cadangan umumnya juga, dan bahkan sampai selisih kursnya juga dilaporkan. Nah, itu terlihat jelas ya antara yang 2021 dengan 2022-nya itu digambarkan. Selanjutnya setelah itu baru mereka melaporkan segi arus kas. Nah, di sisi arus kas sendiri itu PT Mayora melaporkan seperti halnya sebelumnya, yaitu di 2022 dan di 2021. Nah, untuk arus kasnya sendiri seperti yang kita ketahui ya, ada arus kas dari aktivitas operasi, ada dari aktivitas investasi, serta dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk aktivitas operasinya dari PT Mayora itu penerimaan dan pelanggan dan lain-lain, pembayaran kepada pemasok, kontraktor, karyawan dan lainnya itu disertakan di situ. Terus mereka juga pelaporannya tentu saja ada kas bersihnya ya yang dihasilkan dari operasi. Terus ada penerimaan restitusi pajak, pembayaran yang lainnya. Nah, itu dari aktivitas operasi perusahaan. Nah, setelah dari aktivitas operasi perusahaan, nah baru ke aktivitas investasi, di mana itu tingkat naik turunnya dari investasi. Nah, seperti halnya surat berharga, aset tetap, penerimaan bunga, itu kan pasti masuk ke bagian investasi. Berikutnya dari segi pendanaan. Nah, pendanaan apa saja? Nah, ada penerimaan dari utang bank ternyata. Utang banknya yang jangka pendek serta pinjaman bank jangka panjang juga. Terus ada penerbitan obligasi. Nah, untuk pembayarannya sendiri tentu saja karena PT Mayora memiliki utang bank. Nah, pembayarannya itu untuk utang bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang. Oke. Berarti pembayaran utang bank jangka pendek, pembayaran pinjaman bank jangka panjang, serta pembayaran dividen perusahaan ya. Terus ada juga ternyata pelunasan obligasi. Nah, terakhir di sini mereka dari yang aktivitas arus kas tersebut, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaannya berapa,
Nah, ada kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kasnya. Nah, ini bisa dilihat antara 2021 dengan 2022, terlihat jelas ya perbedaannya. Terus ada kas dan setara kas awal tahun tentu saja dilaporkan, dan kas dan setara kas akhir tahunnya, jadi berapa totalannya. Dan ada juga perbandingan antara di 2021 dengan 2022 yang telah dilaporkan. Nah, paling untuk laporannya itu saja yang dilaporkan oleh PT Mayora, karena selebihnya mereka menjelaskan ya mengenai dari mana saja bagian-bagian yang tadi mereka laporkan secara generalnya, terus lebih terperinci ya apa saja aktivitas-aktivitas mulai dari pendanaannya, entah itu pembayaran atau memang dapat dari yang namanya investasi gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Teti sampaikan ya untuk sesi diskusi hari ini. Kalau misalkan ada yang komentar, boleh tinggal dikoreksi aja ya. Untuk kesalahannya mohon maaf. Paling itu saja. Selamat malam. Terima kasih.